Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق وعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam mukadimah tadi disampaikan wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Memuji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami semua di dalamnya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ala umurid dunya wad din, atas urusan dunia, bahkan urusan akhirat. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam mukadimah wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din, sungguh luas maknanya. Kita semua memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan, pertolongan agar semua kita selamat dunia, selamat di akhirat. Sesuai dengan apa yang pernah atau sering kita bacakan dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita menginginkan kebaikan-kebaikan di dunia untuk mazra'atul akhirah. Bahkan kesananya juga mohon kebaikan-kebaikan, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan setelah ada kehidupan alam dunia, kita ada kehidupan akhirat yang tidak ada batasnya. Bahkan kita pun tidak menginginkan kita masuk ke jurang api neraka. Wa qina adzabannar. Mohon kepada Allah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar terbebas dari api neraka.
Salawat dan salam kita sampaikan ke junjungan Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sangat sayang kepada hambanya, sehingga diturunkan satu sosok manusia pilihan untuk kita, uswah hasanah, sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalamnya kita mengikuti jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu, dan juga menyebut-nyebut nama baginda Rasulullah SAW dengan membacakan salawat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Yang ketiga, khatib berwasiat pada diri khatib seluruh jamaah sekalian, mari sama-sama tingkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa takun ya ulil albab. Jamaah yang mulia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa hari ini tepatnya 27 Rajab. Kita sudah sampai di akhir bulan Rajab. Bahkan momentum tanggal 27 Rajab ada momentum bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kekuasaannya, memperjalankan hamba yang tercinta, hamba yang tersarang, yang tersayang, yaitu baginda Rasulullah SAW. Dalam mukadimah tadi sudah jelas dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1 sering kita dengar, dan kita harus yakin dengan peristiwa itu. Tidak bisa kita bayangkan dengan akal pikiran kita yang dangkal, tapi harus kita masuk dalam hati kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimanapun juga kita harus meyakini apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana kita harus menuju menghadap menjalankan ibadah sholat pun demikian. Kalau kita ada di depan Ka'bah Baitullah, mungkin barangkali kita terheran-heran, toh ternyata cuman seonggok batu yang segi 4 saja kita menghadap ke situ. Kalau kita mengimani secara zahir, mungkin barangkali kita akan menjadi orang-orang yang musyrik karena kita menyembah batu. Tetapi karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, fawallu wujuhakum syatral masjidil haram, dimanapun kalian berada, ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap salat kita, menghadap ke Masjidil Haram, menghadaplah kita semua ke masjid itu. Begitupun juga kita meyakini peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Dengan akal pikiran kita tidak mudah ataupun susah, dengan pikiran yang dangkal, tapi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memperjalankan hambanya. Subhanalladzi, kalimahnya diawali dengan bagaimana kita menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah. Alladzi asra, yang mana Allah telah memperjalankan bi'abdihi, hambanya, lailan, pada suatu malam. Memperjalankan hambanya itu baginda Rasulullah SAW pada suatu malam. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Subhanallah, perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berapa kilometer perjalanannya? Cuman sampai mungkin barangkali tidak satu malam suntuk, karena harus melanjutkan perjalanan menjadi Mi'raj, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tembus ke langit pertama, kedua sampai ke-7 sampai Sidratul Muntaha, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa perjalanannya. Kita pun tahu yang sudah menjalankan umrah ataupun haji, dari Masjidil Haram ke Masjid Nabawi pun 7 jam perjalanan menggunakan bis. 1 pekan mungkin barangkali menggunakan unta ataupun kuda. Ini ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa mungkin 2 kali lipatnya dari itu. Ini tidak satu malam, tapi satu peristiwa saja, karena harus menjalankan perjalanan sampai Sidratul Muntaha. Dengan akal pikiran kita tidak masuk ke dalam pikiran kita, akan tapi dalam hati kita mengimani untuk Allah Subhanahu wa taala harus ada itu. Karena Allah Maha Kuasa untuk kita semua. Baiklah, tentang itulah peristiwa itu harus kita yakini, tapi di dalamnya Allah nyatakan untuk kita semua. Alladzi barakna haulahu, yang mana ketika ada peristiwa itu sekelilingnya antara Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokah. Linuriyahu min ayatina, agar senantiasa semua kita melihat tanda-tanda kekuasaan Allah.
Bagaimana sejak zaman dulu kita sudah diperlihatkan tentang tata surya yang ada di atas sana. Subhanallah, kita pun melihat ke atas sana, hanya kita lihat bintang, matahari dan bulan saja. Ataupun kita melihat ke atas sana, biru, katanya kita bilang langit. Biru bukan pertanda itu langit. Langit kita tidak tahu warnanya seperti apa. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan batasan-batasan kepada kita, hanya sebatas itu akal pikiran kita. Harusnya kita meyakini dalam hati ini supaya kita mendapatkan keberkahan. Oleh karena itu, kasih sayang Allah buat kita semua dengan menjalankan ibadah solat dari baginda Rasulullah SAW, dari Allah ke baginda Rasulullah SAW, mendapatkan oleh-oleh untuk kita semua menjalankan ibadah solat 5 waktu. Itulah keberkahan untuk kita semua manakala kita mensikapi peristiwa Isra dan Mi'raj bagi Rasulullah SAW yang telah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hadiah menjalankan ibadah salat. Artinya keberkahan tadi, keberkahan bukan harta benda yang kita miliki, harta ataupun pangkat jabatan yang kita miliki, kejayaan yang kita miliki, itu semua milik Allah Subhanahu wa taala, diabadikan dalam ibadah salat ketika kita tahiyat mengakhiri salat kita. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ada 4 hal di situ. At-tahiyyah, kehormatan, pangkat jabatan. Mungkin barangkali di lingkungan kita dihormati. Itu bukan milik kita, itu milik Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah titipkan untuk kita semua. Hatta kita sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang ketua rukun tetangga, sebagai seorang RW, sebagai seorang lurah, sebagai orang camat, seorang bupati, bahkan presiden pun, subhanallah, itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. At-tahiyyah. Yang kedua, al-mubarakah, keberkahan yang telah ada kepada diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita selalu minta kepada Allah tentang rezeki yang telah diberikan Allah, mendapatkan keberkahan. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. At-tahiyyatul mubarakah, keberkahan yang ada pada diri kita, berkah rezeki kita, berkah anak kita, berkah lingkungan kita. Subhanallah, Allah yang tentukan buat kita. Coba lihat teman-teman kita, saudara-saudara kita nun jauh di sana yang sedang dilanda bencana. Ya Allah, bukan berarti tidak berkah, mungkin itu bagian dari keberkahan dengan cara ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk kita semua al-afiyah la ta'rifu qadaruha illa ahlul bala. Keadaan yang luar biasa, keadaan yang senantiasa biasa saja untuk kita semua, tidak akan mendapatkan kadarnya kecuali mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kecuali kita mendapatkan barokah tertentu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi barokah itu adalah milik Allah yang dipersembahkan untuk kita semua. Dalam tahiyat tadi, at-tahiyyatul mubarakatuh, bahkan salawat, rahmat pun hanya milik Allah, diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. At-thayyibah, kebaikan-kebaikan yang datang menghampiri kepada kita juga pun milik Allah Subhanahu wa taala. Diakhiri dengan sebuah kalimat, at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Lantas milik kita apa? Milik kita hanyalah kita menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa kita mendapatkan keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah salat kita bukan berarti menjadi halangan untuk kita semua, bahkan itu tanda keberkahan buat kita semua yang datang dari Allah untuk kita semua. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.